Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Danang Satria Nugraha SSMA selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan presentasi akademik dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi yang cerah ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angelina Cindy Putri Nugraha, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019A dengan NIM 191224021 yang mendapat pertanyaan tentang setujukah Anda dengan pernyataan terdapat 3 ciri dalam keterampilan presentasi akademik. Yang pertama, validitas, kedua, otentik, dan ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Apakah alasan Anda untuk setuju dan tidak setuju? Baik, terima kasih Pak Danang untuk pertanyaannya. Saya setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa terdapat 3 ciri dalam keterampilan presentasi akademik, yakni yang pertama adalah otentik, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya akan memberikan penjelasan dan alasan saya. Yang pertama adalah valid. Valid dalam presentasi akademik berarti tidak ada penafsiran ganda, yang berarti materi yang disajikan harus tepat, sesuai, dan benar, supaya kita sebagai penyaji tidak membingungkan audiens. Dan bayangkan jika dalam penyampaian materi kegiatan presentasi akademik kita memilih sumber materi yang tidak valid, kita bisa dianggap sebagai penyaji yang seenaknya sendiri. Karena sumber materi yang kita pilih itu tidak valid atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua adalah otentik. Otentik berarti keaslian. Otentik juga merupakan ukuran yang nyata dan ada atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dibutuhkan keotentikan karena dalam pembuatan suatu karya ilmiah yang menganalisis adalah kita sendiri. Maka secara otomatis karya tersebut menjadi hak milik kita atau menjadi kekhasan kita. Meskipun nanti ada orang yang ingin meniru apa yang kita buat, pasti akan terdeteksi. Jika kita mengambil karya milik orang lain, sebaiknya kita menggunakan metode sintansi. Metode sintansi ini merupakan metode yang digunakan untuk mengambil pekerjaan orang lain dengan menggunakan cara ilmiah atau dengan penulisan sumbernya. Contoh, saya membuat jurnal tentang literasi kaum muda di Indonesia. Di dalam jurnal, saya memaparkan tentang penelitian saya dan hasil penelitian saya pada pelajar hingga mahasiswa di Indonesia dari berbagai kota melalui media massa dan mewawancarai mereka satu persatu. Ternyata, hasil yang didapat, literasi di Indonesia menunjukkan angka yang cukup rendah, dan mereka terbukti belum bisa menerapkan dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk literasi. Dari penelitian tersebut, saya memiliki ciri khas atau kekhasan sebuah karya dan bukti yang nyata bahwa saya sudah melakukan penelitian. Dan semisal ada orang yang ingin memakai karya saya tanpa menggunakan metode sintansi, pasti akan terlacak dan mereka bisa dianggap plagiarisme. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab menurut KBBI 5 memiliki arti, yakni keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam kegiatan presentasi akademik, ketika kita mencantumkan informasi tidak dengan sumber yang jelas atau yang benar, atau bisa jadi sumbernya yang kita buat sendiri tanpa pendapat atau dukungan dari para ahli. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita sedang berpresentasi. Jika sebelum presentasi kita cermat dalam memilih sumber materi, misalnya berasal dari buku-buku, jurnal, atau penelitian para ahli, kita pasti dapat berpresentasi dengan lancar karena kita memiliki sumber yang kuat dan jelas. Walaupun dalam presentasi ada yang menyanggah dan mengatakan hal-hal yang tidak benar, kita dapat menunjukkan bukti bahwa ini loh presentasi atau penelitian kita itu mendapat dukungan dari para ahli. Tidak hanya itu,
kita juga dapat mempertahankan materi yang kita buat, karena kita sudah mengambil dari sumber yang terpercaya dan sudah dibuktikan keberadaannya. Bayangkan jika dalam kegiatan presentasi akademik kita tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasti ketika ada audiens yang tanya, kita akan merasakan kebingungan dan kecemasan karena kita tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens. Kebingungan yang kita rasakan pasti itu berasal dari sumber materi yang kita pilih dalam penyajian presentasi akademik itu tidak benar dan tidak otentik. Bisa jadi sumber materi yang kita tayangkan kepada audiens itu mungkin karena pendapat kita sendiri. Saking bingungnya biasanya banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Namun, hal itu pastinya membuat diri kita sendiri malu, karena kita akan dianggap plagiarisme dan penyaji yang asal-asalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di dalam kegiatan presentasi akademik memiliki 3 ciri utama, yakni valid yang berarti tidak ada penafsiran ganda. Yang kedua adalah otentik, yang berarti setiap karya yang kita buat merupakan kekhasan kita. Jika orang lain ingin mengambil karya kita, pastinya harus menggunakan metode sintansi. Yang ketiga berarti dapat dipertanggungjawabkan. Yang dalam kegiatan presentasi akademik dimaksudkan bahwa karya kita dan informasi yang tersaji di dalamnya harus jelas sumbernya dan tidak asal-asalan. Demikian pertanyaan yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ucapkan terima kasih.